그래도 해야 돼요. 해야 되고. Kadinlar Ligi 1 dibikin geger. Pengakuan mengejutkan Yim Hye-seon belak-belakan beberkan hal ini usai uji coba perdana. Pengakuan mengejutkan baru-baru ini menggemparkan dunia olahraga, khususnya di dunia voli. Ada kabar yang menyebutkan bahwa pemain kawakan asal Korea Selatan, Yeom Hye-seon, akan bergabung dengan klub voli terkenal dari Turki, Manisa BBSK. Klub ini saat ini diperkuat oleh pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Awalnya, isu ini hanyalah rumor, tetapi akhirnya Yeom sendiri memberi klarifikasi yang mengubah segalanya. Dia tidak membantah, malah mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan dan membangkitkan harapan besar dari para penggemar voli, baik di Asia maupun Eropa, tentang kemungkinan reuni mereka. Yeom Hye-seon, lahir pada 1988, adalah salah satu setter berpengalaman dan terkenal di Korea Selatan. Karirnya di Liga Profesional Korea penuh liku, tetapi dia dikenal karena visinya yang tajam dalam mengatur permainan, distribusi bola yang akurat, serta mental yang tangguh. Bersama tim GS Chaotae Seoul KX Red Sparks, Yeom sering menjadi pilar utama tim, membantu mengatur tempo dan memberikan ruang bagi pemain lain untuk berkembang. Dia juga menjadi salah satu pemain yang membantu Megawati beradaptasi saat pertama kali datang ke Korea Selatan pada tahun 2022 hingga 2023. Di tingkat internasional, Yeom pernah memperkuat skuad nasional Korea Selatan. Meskipun tak selalu menjadi bintang utama, perannya sebagai pengatur serangan sangat penting dan tak bisa dianggap remeh. Dia lebih suka bekerja secara diam-diam, tetapi hasil kerjanya selalu terasa nyata dan berdampak besar. Hubungan khusus antara Yeom dan Megawati tercipta saat mereka bermain bersama di Red Sparks. Banyak yang meragukan kemampuan Megawati saat pertama kali bergabung karena berasal dari Indonesia, sebuah negara yang jarang melahirkan pemain voli yang bersaing di level tertinggi Asia. Namun, Yeom adalah salah satu orang pertama yang percaya pada kemampuan Megawati, dan keduanya pun menjalin kerjasama yang harmonis. Umpan cerdas Yeom dipadukan smash keras Megawati, menciptakan banyak momen spektakuler. Bahkan, kombinasi mereka sering menjadi senjata utama tim saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Haeunkook Pink Speeders atau Hyundai Hill State. Megawati sendiri dikenal sebagai pemain yang haus belajar, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Sebagai setter, dia merasa beruntung memiliki rekan setim yang handal seperti Yeom. Dalam wawancara lama, Yeom pernah menyebutkan bahwa hubungan mereka tidak hanya di lapangan, tetapi juga di luar pertandingan. Mereka sering bercanda, makan bersama, dan saling mendukung saat menghadapi tekanan. Kedekatan ini membuat kabar tentang kemungkinan reuni mereka di klub Turki Manisa BBSK terasa sangat istimewa. Kabar ini muncul setelah Manisa BBSK kehilangan salah satu pemain andalannya, Betul Tajkuran. Kehilangan pemain tersebut dianggap sebagai kekurangan besar yang harus segera ditutup, dan manajemen klub pun langsung mengincar Yeom Hye-seon. Liga Voli Turki dikenal sebagai salah satu yang paling kompetitif di dunia. Banyak pemain Asia bermimpi bisa bermain di sana karena atmosfer pertandingan yang luar biasa, kualitas permainan yang tinggi, dan dukungan penonton yang besar. Yeom sendiri mengaku tertarik dan penasaran ingin merasakan atmosfer kompetitif di Liga Turki. Ia menyatakan bahwa kompetisi di sana keras dan pemainnya hebat-hebat, sehingga keinginan untuk bergabung sangat besar. Pengakuan emosional Yeom muncul saat dia ditanya tentang kemungkinan bermain lagi bersama Megawati. Dengan penuh rasa haru, dia menyatakan bahwa bermain kembali dengan Mega adalah suatu kebanggaan tersendiri. Mereka bukan hanya rekan setim, tetapi juga sahabat sejati. Megawati adalah pekerja keras, rendah hati, dan memiliki semangat juang yang luar biasa. Jika mereka bisa bermain bersama lagi di Turki, Yeom yakin itu akan menjadi cerita indah dalam perjalanan karir mereka. Pernyataan Yeom ini langsung menyebar luas di media sosial dan memicu harapan besar dari para penggemar. Fans dari Red Sparks di Korea Selatan merasa kehilangan jika Yeom benar-benar pergi, karena mereka menganggapnya sebagai figur penting dan panutan bagi pemain muda. Di sisi lain, fans dari Indonesia dan Turki menyambut kabar ini dengan antusiasme tinggi. Tagar Megaom Reunion langsung trending dan banyak yang membayangkan bagaimana serangan Manisa akan menjadi lebih dahsyat jika Megawati kembali mendapatkan suplai bola dari Yeom. Banyak yang bahkan mengedit foto mereka berdua dalam seragam klub Turki sebagai bentuk dukungan. Manisa BBSK dikenal sebagai tim yang suka memberi kejutan. Meski tidak termasuk klub besar seperti Vakif Bank atau Eczacıba, mereka menunjukkan ambisi besar untuk berkembang dan bersaing di level tertinggi. Kedatangan Megawati musim ini sudah menjadi kejutan besar di dunia voli internasional. Jika mereka benar mampu mendatangkan Yeom Hye-seon, ini akan menjadi langkah strategis yang cerdas.
Kehadiran Yeom tidak hanya akan memperkuat lini pengatur serangan, tetapi juga akan mempererat chemistry antara dia dan Megawati yang sudah terbukti sebelumnya. Media olahraga Turki pun ramai membahas kemungkinan transfer ini, menilai bahwa pengalaman Yeom bisa membantu Megawati bersinar lebih terang dan memberikan stabilitas bagi tim. Akhirnya, Yeom menutup pengakuannya dengan kalimat yang penuh makna. Dia menyebut bahwa Megawati seperti adiknya sendiri, dan hubungan mereka saling mendukung baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia merasa sangat beruntung pernah bermain bersamanya. Jika kesempatan untuk bergabung di Turki kembali datang, Yeom akan menerimanya dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan profesional, tetapi juga cerminan ikatan batin yang lahir dari kerjasama, perjuangan, dan kebersamaan mereka di lapangan. Kini, semua mata tertuju pada Manisa BBSK. Apakah mereka benar-benar akan mendatangkan Yeom Haeseon ke Turki? Akankah publik menyaksikan reuni legendaris Yeom dan Megawati di Eropa? Yang pasti, pengakuan dari Yeom telah menyalakan kembali harapan besar di hati para penggemar voli. Mereka menunggu momen indah itu dengan sabar, membayangkan betapa spektakulernya jika dua sahabat ini kembali bersatu dan menghidupkan kembali kisah yang pernah mengguncang dunia voli Asia dan Eropa. Jika benar terjadi, ini akan menjadi salah satu kisah paling berkesan dalam sejarah voli modern. Kisah persahabatan, dedikasi, dan mimpi yang terwujud di panggung internasional. Semangat membara dan tiket habis terjual, kisah panas pendukung timnas Indonesia melawan Cina. Bayangkan suasana stadion yang penuh semangat, nyali membara, dan hati yang berdebar-debar. Para pendukung setia tim nasional Indonesia benar-benar menunjukkan rasa cinta mereka yang tak terbendung. Baru saja tiket penjualan resmi dibuka, tetapi dalam hitungan jam, semuanya sudah terjual habis. Tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan tiket pertandingan besar ini. Wow, ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah momen bersejarah yang menyatukan bangsa, sekaligus menguji sejauh mana kecintaan kita terhadap merah putih. Pada 15 Mei pukul 10 pagi waktu Jakarta, tiket resmi pertandingan Indonesia versus Cina mulai dijual. Banyak yang berharap bisa mendapatkan, namun kenyataan pahit harus diterima. Tiket langsung habis dalam waktu singkat. Padahal, mereka sudah menunggu sejak pukul 9 pagi di depan komputer, berdesakan di antrean digital, berharap mendapatkan tempat di Stadion Kebanggaan Kita, Gelora Bung Karno. Tapi, kenyataannya, tiket yang disediakan terbatas dan cepat ludes. Ada yang merasa kecewa, ada pula yang panik karena tidak sempat mengakses sistem. Bahkan, banyak penggemar yang harus rela gagal karena sistem kehabisan tiket dalam hitungan jam. Banyak dari mereka yang mencoba mencari jalan pintas lewat agen tidak resmi, tetapi risiko tertipu atau mendapatkan tiket palsu sangat besar. Ada pula yang harus merogoh kocek lebih dalam karena membeli dari calo dengan harga yang melonjak berkali-kali lipat. Fenomena ini menunjukkan betapa besar antusiasme dan kecintaan rakyat terhadap timnas Indonesia, tetapi di sisi lain, juga menimbulkan kekhawatiran soal penipuan dan ketidakamanan. Banyak pertanyaan muncul. Apakah akan ada penjualan tiket gelombang kedua? Akankah ada kesempatan untuk mereka yang belum kebagian? Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai penjualan kedua. Banyak yang menduga, tiket yang habis ini berarti kapasitas stadion sudah penuh, dan kemungkinan besar tidak akan ada penjualan lagi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mungkin akan ada alokasi tiket tambahan, terutama untuk supporter tamu dari negara lain, termasuk pendukung Bahrain yang kebetulan tiketnya tidak terjual saat periode pertama. Pengalaman dari pertandingan sebelumnya, seperti melawan Jepang dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa tiket dijual hanya dalam satu periode dan langsung terjual habis. Jadi, kemungkinan besar, tiket kali ini pun akan mengalami hal serupa. Jika ada penjualan kedua, itu mungkin hanya melalui alokasi khusus dari PSSI untuk supporter tertentu, bukan dalam bentuk penjualan umum. Tidak hanya soal kehabisan tiket, masalah lain yang mengemuka adalah maraknya perdagangan tiket ilegal. Banyak calo yang memanfaatkan situasi ini, menjual tiket palsu dengan harga tinggi. Bahkan, di Malaysia pun,
Ada istilah cacing tiket untuk mereka yang membeli tiket murah lalu menjualnya dengan margin besar. Bahaya terbesar adalah membeli tiket palsu yang bisa merugikan pembeli secara finansial sekaligus menghilangkan pengalaman menonton langsung di stadion. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi, seperti situs resmi PSSI atau mitra resmi yang telah terverifikasi. Jangan mudah tergiur harga murah dari pihak tidak resmi, karena risiko tertipu sangat besar dan bisa berujung pada kekecewaan besar saat hari pertandingan. Ketika tiket resmi diumumkan, terdapat 6 kategori tiket yang dijual dengan harga bervariasi. Tiket termurah sekitar Rp300.000, sedangkan yang termahal bisa mencapai Rp1.750.000. Harga ini cukup bersaing mengingat pentingnya pertandingan dan rasa bangga mendukung tim nasional. Banyak supporter rela mengeluarkan uang besar demi menyaksikan laga penting ini secara langsung di stadion. Pemandangan dari atas tribun premium, yang harganya mencapai Rp1.750.000, menawarkan pengalaman terbaik karena mampu memberikan pandangan jelas ke seluruh lapangan. Ada pula tiket kategori atas yang tetap terjangkau dan memungkinkan penonton menikmati pertandingan tanpa mengurangi sensasi atmosfer sepak bola di stadion. Di tengah kehusukan pembelian tiket, banyak supporter yang berbagi pengalaman di media sosial, mulai dari antrean panjang, usaha mencari ban independen, hingga keberhasilan memperoleh tiket. Seorang TikToker dari Malaysia bahkan membuat konten yang menyentuh hati, menceritakan perjuangannya mendapatkan tiket dan keinginannya merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno secara langsung. Ada pula cerita tentang dukungan dan kecintaan orang-orang yang lahir di Indonesia tetapi tinggal di luar negeri, termasuk warga keturunan Cina yang tetap mendukung Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air tidak mengenal batas dan suku. Sementara itu, muncul perdebatan di kalangan supporters tentang siapa yang mereka dukung saat Indonesia bertemu Cina. Ada yang bersikeras mendukung tanah kelahiran mereka, Indonesia, tanpa ragu. Bahkan, sebagian dari mereka yang keturunan Cina tetap menunjukkan dukungan penuh terhadap tim nasional Indonesia, menegaskan bahwa mereka merasa bagian dari bangsa ini dan bangga memakai warna merah putih. Di sisi lain, ada pula yang bercanda bahwa mereka berada dalam dilema, ingin mendukung orang tua dan asal-usul mereka, tetapi juga cinta terhadap Indonesia. Meski begitu, mayoritas tetap tegas dan menunjukkan identitas nasional mereka, mengingat bahwa mereka sudah lama tinggal dan berintegrasi di Indonesia, bahkan menyebut diri sebagai warga negara Indonesia sejati. Fakta menarik lainnya adalah hubungan solidaritas yang kuat di antara supporter dari berbagai latar belakang. Banyak warga Tionghoa yang mengatakan mereka mendukung Indonesia, bukan karena mereka tidak mencintai tanah kelahirannya, tetapi karena mereka sudah merasa bagian dari bangsa ini. Mereka bangga memakai atribut merah putih dan bersemangat menonton langsung di stadion. Bahkan, beberapa dari mereka yang lahir di luar Indonesia, tetapi memiliki darah Indonesia, menunjukkan rasa cintanya yang mendalam. Selain itu, keberadaan pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda dan memiliki darah Indonesia juga memperkuat semangat nasionalisme. Mereka merasa bangga dan berkomitmen untuk membela tanah air mereka, menegaskan bahwa kecintaan terhadap Indonesia melampaui batas kewarganegaraan dan asal-usul. Dalam suasana yang penuh semangat ini, masyarakat Indonesia berharap bisa menyaksikan momen bersejarah, di mana tim nasional mereka mampu menciptakan sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat ini bukan sekadar laga sepak bola, melainkan simbol persatuan, nasionalisme, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Di akhir cerita, satu hal yang pasti, kecintaan rakyat Indonesia terhadap tim nasional mereka tidak pernah pudar, meskipun tiket terjual cepat dan segala tantangan menghadang. Semangat membara ini adalah kekuatan yang akan terus menyatukan bangsa, menginspirasi generasi muda, dan menghidupkan kembali harapan akan kejayaan sepak bola Indonesia. Mari kita terus dukung dan doakan yang terbaik untuk tim Garuda di pertandingan penting ini. Karena, pada akhirnya, semangat dan cinta terhadap tanah air adalah kemenangan terbesar kita semua.